subuh setelah apa melaksanakan sunat setelah salat subuh itu kan bisa dibilangkan pahala haji juga. Itu pahala haji. Itu pahala haji bagi orang yang tidak mampu. Ini azamah. Tahu nggak azamah ini? Sudah bertujuan. Cita-cita. Kalau cita-cita apa sih kamu? Tahu mananya azamah? Cita-cita gini kan, gini. Cita-cita itu kan kaidahnya gini, kasd apa? Asmun kasdul fi'l. Kawan-kawan, kita bisa melihat ya kan ajaran dobol ini dan orang-orang yang mau menolong takbir ini sama juga bangsatnya sesuatu tapi tidak memperbuat sesuatu itu kan masih cita-cita. Berbohong mengatasnamakan aulia dan ambia. Satu, al-hajju ashhurum ma'lumat, ya kan? Dia haji tiap hari. Dua, ya kan, kedobolan mereka. Padahal haji itu terang mah. Al-hajju bi Arafah. Kenapa ada kata-kata hadromaut? Ini tentu bukan Islam, saudara-saudara. Memang kufur mereka. Ini sekte apa sih pun saya tak tahu. Baca kitab aja nggak ngerti. Ini Bang Tiwada Banyu, coba dibaca. Ya, redaksinya dibaca dulu. Kamu jangan mengatakan ini cita-cita. Ini loh sudah dijelaskan, ya kan? Azama ila safari lil haji falamma. Maka dikala di waktu balagul makan sampai kepada suatu tempat, ini sudah berjalan. Ya apa sih kamu itu? Kok dikatakan cita-cita? Kamu bisa paham nggak kitab? Saya akan menerjemahkan kata azam. Yang namanya azam kan kasdu syai'in. Kebanyakan kobokan kakinya Kabib itu terus ada roja itu gimana? Itu kan bisa bukan mana asli, bisa kias. Ya sudah. Kalau kamu di mana yang nggak asli ini falamma balagul makan. Ketika sudah sampai kepada suatu tempat al-musamma bil jauf yang dikatakan jauf ini tempat loh. Kok dikatakan cita-cita bagaimana? Kamu Roja. Terus no yai. Terus dicegat para wali para nabi. Gitu loh. Roja'a ini kembali. Ini sudah melakukan perjalanan. Kamu ini apa sih maknanya? Enggak tahu baca wadah ngajimu iku no dino dhuwur sawitan ta? Ngaji mana? Kalimatnya tidak mengatakan Isin ke gurumu. Allah. Enggak ada kata-kata falamma balagha ila Bahasa kitab aja kawur. Masya Allah. Wah ikut diwaca maka itu. Ada nggak kata-kata LGBT? maka? LGBT. Saya tahu kamu itu LGBT. Wadah jancuk. Umuni mana orang wakadalika Sayyidina Abdurrahman di sore itu, Cuk. Redaksinya falamma balagha. Iku ono. Al-musamma makan al-musamma. Katanya kamu tadi mengatakan bahwa tak ada kata-kata falamma. Gini. Makan iku mau wakadalika iku ni sore iku, Cuk. Redaksi itu nggak sampai belum Mekah. Sedangkan orang melakukan haji itu di Mekah. Lah ya ini kan falamma balagul makan dikala atau di waktu sampai kepada suatu tempat al-musamma yang dikatakan bil jauh, yaitu tempat dikatakan jauh, roja'a kembali. Ini kata-kata maknanya ini adalah berarti dia itu sudah melakukan haji. Azama di sini itu adalah takyid. Ya, berarti takyid. Itu Tahu kan enggak? ada kalimat ini, ada kalimat penentuan al-musamma. Apa yang dinamakan tempat tadi? Yaitu musamma bil jauf. Tempatnya namanya jauf. Jauh itu tahu nggak di mana? Ya di Yaman. Berarti Ya, belum sampai Makkah. Lah iya sampai di tempat yang namanya jauh. Maka roja'a kembali. Setelahnya roja'a dia kembali. Nah, kembalinya itu dikarenakan ada ambiya dan aulia bertemu dengannya, runya. Jadi semua ambiya mulai dari Nabi Adam, ya kan? Ya. Ini bertemu dengannya. Gitu loh. Dan para wali ketemu dengannya dan mencegah para wali itu untuk melakukan kamu nggak usah haji. Waqalu berkata, "Hajjuka bi Hadramut." Haji kamu ke Hadramut. Gitu loh.
Kamu paham nggak kata-kata ini? Tidak mungkin Habib Sumail melakukan haji bukan di bulan haji, nggak mungkin. Berarti kalimat haji di situ maknanya kias. Aduh, pakai kias lagi. Orang sealim Habib Ibarat sudah jelas. Kamu takwil bulan haji yang nggak sah, yang nggak mungkin. Tai aja di kias akhirnya Ini izin. ditawil jadi emas. Ya, Pak izin Alwi. Tiwada, coba tanya satu aja, coba dijawab ya. Sebenarnya umroh ke Tarim itu ada nggak sih umroh ke Tarim? Coba dijawab dengan jujur. Pengertian umrah di sini apa dulu? Apakah yang pengertian melakukan manasik-manasik umrah atau haji? Atau makna kias dulu? Kias lagi. Ya Kias udah, lagi. terserah kamu mau kias atau enggak. Yang jelas istilah umroh ya, dengan manasik-manasiknya atau enggak terserah. Jadi umroh ke Tarim itu ada apa enggak? Coba dijawab. Ya kan kalau umrah ke Tarim kan kalau makna bisa gini, mencari ilmu di Tarim bisa. Kenapa? Karena di sana banyak Nggak ada. ulama. Ya, Banyak ulama di mana? namanya umroh. Di Tarim. Yang namanya umroh itu bukan Di mencari Tarim ilmu. semuanya orang gila. Umroh itu Intinya umrah itu kan mencari pahala. Cari pahala bisa menuntut ilmu. Bisa lewat ziarah kubur. enggak. Itu kan intinya. Enggak paham umroh. Kamu itu Kamu nerangin umroh, enggak paham istilah haji. umroh berarti. Ya kan? Berarti kamu nggak paham istilah umroh. Ya Kamu udah, enggak mungkin dilanjut yang paham lain, Ge. umroh dan haji kamu. Wadah. Mencari ridha Tuhan atau mencari pahala. Kalau dia umrah ke Tarim, ya itu bisa diantaranya mencari ilmu. dah, wadah. Bisa ada. kubur-kubur para orang soleh gitu. Sebentar. Oke. Sekarang jawab. Assalamualaikum. Umroh, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah umroh itu ke Mekah Waalaikumsalam, wis dijawab iki mau ngono kok. atau ke Tarim, ya kan? Atau ke Ulang Madinah. terganggu dengan tadi siapa yang jawab salam kencang banget. Ulang. Oke, sekarang jawab, ya kan? Ibadah umroh ya sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, itu satu, ya kan, ke Tarim, yang kedua ke Madinah, yang ketiga ke Mekah, ya kan? Itu yang benar yang mana? Bro, kalau umrah tuh pasti ke Mekah lah. Di sana tawaf, sa'i, apa segalanya. Haji. Ya udah. Enggak ada di Yaman, enggak ada hubungannya umrah sama haji itu di Yaman enggak ada hubungannya. Berarti kalau ada umroh ke Tarim, ya kan, berarti salah ya. Sudah saya katakan, di situ bisa maknanya metafora, mana kias. Astagfirullahaladzim. Dulu iki Umroh, istilah Ada. umroh dan haji itu tidak ada makna kias, nggak ada. Gak ada Ya mana terserah orang bro kias. menggunakan Nggak ada kalimat makna itu. kias karena makna itu sudah jelas, sudah qot'i, sudah jelas, ya. Oke, monggo dilanjut yang lain. Matur suwun. Ini penyesatan umat ini. Ini termasuk penyesatan umat. Terserah orang menggunakan kalimat itu terserah. Kayak Jadi kalau yang semua- sesat semua- kamu ya nggak apa-apa, dak. Kayak Kalau semua yang meniru sesat kamu, ini golongan umat kamu atau ini generasi. rusak dunia ini Rusak, dak. rusak. Wong itu sudah qot'i Nah. bahwasanya haji atau umroh itu Ya. qasdul Ka'bah. Gak ada masa mana umroh ke Tarim dimaknai selain haji. Makanya gak ada istilah lagi memakai apa istilahnya mencari ilmu ke sana atau ziarah gitu loh. Kok dikatakan umroh? Apa nih? Ini tujuannya apa sebenarnya mereka itu? Gitu. Ntar ziarah ibu kita. Mubeng no, Monas singgur dikiasno tawah pisan. Dak. Kamu tahu nggak kalimat umrah itu apa artinya kalau di Indonesia kan? Pakai tambahan putra pula dua kan berarti kalau bisa nambah 6% apa? Nambah 6 karo kan. Aduh.
Pokoknya kalau Habib dengan Muhyiddin ini memang bodoh semua. Memang sudah benar Tahu ajarannya itu kemana dalam ini? kitab Manhajus Sawi. Otaknya bahwanya kemana ini? Dianjurkan bodoh itu memang benar, asli ini. Dia mengamalkan ajaran kaum Ba'alawi, Bama amalu salafina min sadatina Ba'alawi hujatun. Goblok iku. Adanya Rasul, adanya Rasul untuk akhir zaman itu untuk menguak atau memastikan atau membuat sekat di antara batiniyah dan sifat dan dohiriyah, amalan-amalan yang memang berupa batiniyah, yang memang kebaikan yang memang umroh itu diistilahkan sebagai mencari kebaikan atau pahala, begitu diistilahkan dengan umroh, ya tidak bisa. Dan jadi nama yang tohir tersebut tidak boleh disematkan dengan kebaikan yang lain, ya seperti contoh mencari ilmu ketarim, yang nggak boleh kita namakan umroh seperti itu. Jadi kalau misalnya siapa yang mengatakan nggak boleh? yang memang Nabi kita diutus itu untuk menyekat, untuk memperjelas yang sifatnya batiniyah dan dohiriyah, begitu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang sudah bernama dengan mencari ilmu, yang katakan saja mencari ilmu, begitu. Ya kalau berhubung dengan pahalanya sama dengan umroh, ya itu beda lagi. Itu begitu. Paham nggak? Ya betul, itu dalam amalannya ketika orang itu tidak mampu untuk berhaji, maka bagi orang yang fakir itu sholat Jumat itu merupakan haji, pahalanya sama. Itu dalam segi haji, dalam segi apa? Pahala. Bukan mengatasnamakan haji, bukan. Tidak boleh dikatakan itu haji, tidak boleh. Pahalanya gitu jelas. Harus jelas. Itu. Nah, kamu tahu nggak? Aduh, kok tambah goblok sih. Nah, kalau misalnya orang fakir dikatakan semua, saya sudah haji, panggil haji saya sudah jumatan kok. Dawai Rasulullah, orang fakir itu haji. Ya itu namanya menyalahi syariat, goblok. Nah, contoh lain, ya kan? Contoh lain yang saat ini sudah terjadi seperti membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu bukan berarti berpuasa gitu loh. Jadi setiap istilah, setiap kata, setiap nama ya itu ada wujud perbuatannya gitu. Bahkan sholat ya, setiap sholat itu pun beda-beda ya kan. Namanya benar sholat, tetapi gerakannya ya itu beda-beda. Contoh sholat jenazah, sholat duhur, ya kan, sholat maghrib, sholat isya, ya kan, itu beda-beda. Aduh, nggak tahu saya. Ini, ini kawan-kawan. Ini penyesatan kawan-kawan. Ini ajaran ya, sesat tuh. Ini tugas dari Kiai Anja, Kiai Luko, juga Kiai Abi Mujalis dan yang lain, ya kan. Memang kelihatannya Indonesia ini diperlukan ini diperlukan pondok pesantren khusus Habib, ya kan, biar beliau belajar syariat dengan benar, ya. Ya larang di pesantren. Saya tidak mengatakan. Balik bahwasanya orang yang salat sunnah setelah salat subuh itu sama dengan orang melakukan haji. Saya menyebutkan pahala haji. Lah iya. Jadi kalau demikian maka tidak boleh melakukan haji. Setelah sholat subuh itu enggak ada sholat sunat, ini salah lagi. Jadi orang yang berzikir di masjid. Belajar di mana nih orangnya? Iya. Jadi orang penyesatan ini penyesatan sudah lah. Aduh. Oke, atau disebut salat isyraq lah, bahasa isyraq atau doha lah. Serah.
Oh beda, duha beda. Waktunya itu beda, Ya, kita Pak. menyebutkan saja. Salah ini serba Aduh. salah ini. Jadi kalau Jadi kamu gini loh. mengatakan setelah sholat subuh itu ada sholat, ini Subuh terus keliru. dukan. Gitu loh. Setelah bar subuh itu terus kan ada dukan. waktunya. Nah, setelah sholat subuh itu banyak. Zuhur juga setelah subuh. Gitu loh. Asar setelah subuh. Itu beda lagi masa Johor. Masa Johor setelah Itu sudah di peta-peta. Gitu loh. Ibadah. Itu ada waktunya setelah sendiri-sendiri. sholat subuh, Gitu loh. ya kan dia tidak kembali ke rumah, masih diam di masjid dengan berzikir, ya kan, sampai menjelang waktu duha, itu dihitung sebagai ibadah umroh, pahalanya gitu, bukan sholatnya, beda. Ini bukan Ya, mengajar. Oh, racur putu-putumu jum. Oke, Doktrine wis mendarah daging no gunane muibine. Wis mbah payah. Sesat menyesatkan iki. Yang ini lek cara memahami keliru ya itu seperti ini. Aduh. Susah ini. Susah dipahamkan orang-orang kayak gini nih. Lagian. Ini Pak, Lagian kalau Pak kita Ali nggak tinjau punya dari orang-orang yang pintar apa-apa. Semuanya yang disuruh naik ke Komal, Astagfirullahaladzim, kawan-kawan. Mana ada umroh dan haji itu ketarim. Ya Allah, Jabang Bangsul. Dalam Ya, ini- ibarah tadi, Syekhul Kalamnya jelas bahwasanya dia itu berazam. Azam itu adalah mati niat. Niat azam kalau kita mau berpuasa pagi hari, nah malamnya itu diharuskan untuk azam. Jadi kalau puasa itu bukan niat. Niat itu muqarinan bi fi'lihi. Tetapi kalau haji itu adalah azam. Puasa Azam. juga azam. Nah, itu takyin. Artinya itu meyakini. Dia itu sudah meyakini penuh. Azam itu. Beda. Dia sudah berangkat. Dengan niat. Dia sudah berangkat di tengah jalan sesudah dia keluar dari kota Yaman, sampailah di kota Jauf. Dia bertemu dengan aulia. Konteksnya sudah dohiriyah, dia mau berangkat haji. Yang makna ini adalah dohiriyah, haji yang memang disyariatkan oleh syariat kita begitu. Dia disuruh pulang, mementingkan yakni dalam makna di sini mementingkan mengejar pahala yang di sana itu sifatnya cuma sekedar menyamakan dan berbentuk pahala saja, begitu, tidak menggugurkan kewajiban haji. Nah di situ kan kalau kita tinjau dari segi syariah yang nggak bakalan nyambung begitu loh. Maksudnya dia akan terkena itu dosa dikarenakan meninggalkan yang wajib, mementingkan yang sunnah begitu. Betul. Paham nih siapa tuh? Ya, wadah. Ibarat wis jerang jelas-jelas ngene kok iso njebuk bulat ala cuk. Aduh, kamu ngomong terus itu. Lah kowe iki arep nyesetno umat, nyesetno generasi kok ora diomongi kaya ngene iku ora paham-paham goblok Kosong nyaring bunyi ini. Walah, wadah. Makanya belajar nahwu dulu kamu. Panggil Habib mari. Aduh, itu coba kamu belajar nahwu dulu. Makna daripada azam itu apa? Ya tiba-tiba Azan tuh kayak gini maknanya. Qasdu syai'i la muqtarinan bi fi'lihi. Karena bifili ya Pak, ini sudah beda. Azam yang ada di haji itu beda. Itu sudah merupakan suatu keyakinan yang penuh karena dia itu sudah mempunyai suatu kuasa manis tatoa gitu loh. Lah ketika dia sudah melakukan suatu perjalanan, ya kan, di tengah perjalanan dia dicegat oleh arwah para nabi, gitu loh. Arwah para ulia disuruh untuk Dia kembali. nggak baca, katanya nggak ada. Mana ada kata-kata falama balagul makan al musamma bil jauf. Mana ada? Belajar lagi. Mata Belajar nih. lagi, belajar lagi. Kon nggowo kacamata lu. Kalau lagi kan nggak ada. Ya. Makanya belajar nahwu dulu. Makna itu di situ ada bab. Nah, itu bab ada dhanna wa khawatihi di situ. Belajar dulu makanya. Aduh, payah kamu itu.
Pahami ibarat dulu dak sebelum menyangkal. Kamu Jadi azam sama niat tuh beda, bro. Kalau niat kan mau tarinan mipelihi. Kalau azam paham kan dak. Tapi itu ada ibarat falama balagol makan al musamma bil jaub roja'a. ya kan sama bukan Itu ya sama juga muktaronan bifi'li. Tapi di situ Bil enggak maka. ada kata-kata mau tarik apa. Falama Dalam balaga ilam makan enggak ada. Walakia misalnya Masya Allah dak. Astagfirullahaladzim. Makanya kamu belajar dulu. tak Saya dusai. bacakan dalilnya. Ya, insi fi'il kamu. politis ayat tidak akni ro'a khola alim tu wajadadana hasib tu waza'am tu. Paham Ini nggak? aja dah. Itu maknanya itu adalah meyakini penuh. Goblok gitu tak maknanya. Ini aja dak. Itu yang menggugurkan kita haji. Misalnya nih, kita di tengah jalan ada memang kerusuhan yang memang tidak memungkinkan kita bisa pergi melanjutkan ke Mekah. Itu kan kita boleh di situ. Hal keamanan di situ ya kan, yang menyebabkan kita gugur kewajiban haji. Di situ nggak ada sebab-sebab kita itu mengurungkan haji. Nggak ada, nggak ada. Diperintah oleh aulia itu bukan suatu yang menggugurkan haji begitu. Dia itu masih doa sudah. Dia Ini itu manusia. pembunuhan dak, penipuan karena dia itu roja'a itu karena arwahul anbiya wal aulia aroduni. Wa qalu hajjuka bihadro maut. Itu loh dak. Makanya, Ini pembunuhan dan pembohongan atas nama aulia dan anbiya. Makanya kalau ingin tahu pengertian makna bahasa Arab, jangan hanya kamu nggak belajar nahwu. Coba dibaca bab wa khawatuha dhanna hasibtu wa za'amtu ma'at hajadar wa ja'alalat ka takot wa habta kan itu ada itu dah. Masya